wal ajrul hamdulillah wal hamdulillah min nafsi wal mu'tal wal badani anna ma'tahu wal iman wal naqam billahi innaka fi kullahi mata wa tafi ilahi iyyaka an na'budu billahi wal aqubita wal aqubita min sayyidi radhiyallahu anhu hadza al-ashad Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa safihina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ayyuhal walad, ij'alil himmata fil ruh wal hazimata fil nafsi wal mauta fil badani li'anna manzilakal qabr wa ahlul maqabiri yantaziruna fi kulli lahzatin mata tasilu ilaihim. Iyyaka an tasila ilaihim bila zadin. Ayyuhal walad, wahai anakku, ij'alil himmata fil ruh, jadikanlah oleh kamu itu himmah, semangat dalam kebaikan. Jadikanlah oleh kamu dan tempatkanlah daripada semangat kebaikan itu firruhi, di dalam ruhmu. Tubuh kita ini ada jasad, ada ruh. Tanamkan itu, tempatkan semangat kamu dalam kebaikan. Ada di dalam rohmu, ada di dalam hati, sehingga selalu bergelora di dalam diri kita ini kebaikan-kebaikan. Tanam yang semangat itu dengan berbagai macam cara, ya. Wal hazimata fin nafsi, dan kalahkanlah oleh kamu itu kekalahan dirimu, kalahkan itu fin nafsi, di dalam nafsu. Kuatkan semangatmu, tinggikan dan gelorakan semangatmu untuk kebaikan. Kalahkan nafsu. Ya, satu cara untuk bisa semangat kebaikan kita harus mampu melawan apa? Nafsu kita. Harus kita kalahkan dia dengan berbagai macam cara. Karena nafsu ini akan selalu menggoda kita dengan berbagai macam cara, dengan berbagai macam keindahan, dengan berbagai macam kelezatan, kenikmatan dan lain sebagainya. Nafsu itu hebat untuk itu. Tapi tujuannya nafsu itu walaupun diselimuti, dilapisi dengan keindahan, kebagusan, kemanisan, kelezatan, tujuannya buat kebaikan apa buat kejelekan? Kalau nafsu buat apa? Inna nafsa la'amaratun bisu. Yang namanya nafsu itu selalu mengarahkan kita kepada kejahatan. Oleh karena itu kalahkan dia. Bagaimana cara kita kalahkan itu? Tumbuhkan semangat dalam dirimu itu.
pantang mundur, pantang menyerah. Bismillah. Mau hujan kek, mau panas kek, mau apa, lawan semangat kita. Jangan kendor. Jangan kita mau berbuat kebaikan, pengen ngaji, lihat-lihat dulu nih, awan dulu. Iya, awan dulu kita. Ya ampun. Iya. Kayaknya bakal turun hujan nih. Ngaji nggak? Hah? Itu kita mendung nih. Kalau buat kebaikan aja, udah pesimis kita. Ya bakalan apa? Hujan. Tapi kalau nafsu yang mengajak itu, ya, buat hal-hal yang bukan kebaikan, dangdutan misalnya, dia lihat mendung nih, bahkan tangannya ya gerimis nih, gerimis, bukan mendung lagi, udah apa? Udah gerimis. Karena itu nafsu yang ngajak. Apa kata nafsu? Ntar juga berhenti. Begitu katanya. Kira-kira begitu nggak? Iya. Kalau ini diam, iya apa enggak? Iya. Nah, Imam Ghazali nasihatin kita. Kata Imam Ghazali, apa katanya? Ij'alil himmah, jadikan semangatmu itu, ya, jadikan semangatmu itu filmu, di dalam ruhmu, di dalam ruh kita, supaya jangan terlepas. Sebab kalau ruh lepas, mati kita. Paham maksudnya itu? Jadi jangan sampai kendor ini semangat buat kebaikan. Jangan sampai ini kita, Masya Allah, jadi kita kurang semangat kita. Lihat waduh, ngaji apa enggak? Ngaji apa enggak? Kan Ustaz baru pulang umroh ya, ngaji apa enggak? Nah, caranya wal hazimata fin nafsi, kalahkan itu nafsumu katanya. Ya, kalahin nafsu, lawan itu nafsu. Gitu. Itu semangat. Makanya kata Imam Ghazali nanti dalam kitab Ihya Ulumuddin malah diarahin tuh ketika kita lagi sedang asyik semangat banget tuh, itu justru itu nafsu tuh enggak. Yang bawa kita nafsu. Maka kata Imam Ghazali kendornya dikit. Jangan terlalu diapain? Digaspol. Karena disuruh kendornya dikit. Kenapa? Bisa jadi itu bisikan siapa? Kenapa? Kok setan malah memaksakan kita untuk seperti itu? Nafsu mengajak kita supaya terus ngaji lu, sembahyang, ibadah. Supaya apa? Manusia ada titik jenuh. Manusia ada letih. Manusia itu ada bosan. Paham maksudnya? Nah, kendorin kalau begitu kata Imam Ghazali, jangan kau paksakan dulu, lawan dulu. Itu namanya mengalahkan nafsu. Kalau lagi semangat, nah kendorin dikit. Ini yang semangat yang berlebihan nih. Kalau timbang seminggu sekali sih bukan semangat namanya. Ya, ya itu. Nah kendorin dikit kan. Jangan kamu. Tapi ketika kalau lagi kamu kendor benar, apa ya? Paksakan kamu. Lawan. Itu kata Imam Ghazali. Masya Allah. Ya. Kalau kita banyakkan kendornya atau banyakkan ininya? Kendornya. Wal himmah wal hazimata fil nafsi wal mauta fil badani. Dan kematian itu bukan di badan kita. Kematian itu ada di badan kita. Ya, roh akan hidup. Walaupun dia hanya terlepas, beda alam saja. Paham gak maksudnya? Iya, makanya dia bisa datang setiap hari ke rumah. Inna arwaha yaji'u fi kulli lailah. Dia akan datang setiap malam. Orang-orang yang sudah meninggal dunia, bapak kita, emak kita yang sudah meninggal dunia, fi kulli lailatin, dia akan apa? Datang. Berarti rohnya apa? Yang mati apanya? Jasad kita, badan kita yang nggak bisa bergerak, tangan kita. Ya lihat aja itu. Ketika jenazah kita
Lihat itu ada mayat, ada jenazah, coba lihat itu. Tangannya ada nggak? Enggak, tangannya ada nggak? Kakinya ada nggak? Matanya? Tuh tangan bisa bergerak, tuh kaki bisa jalan. Enggak, karena ada kematian di situ. Karena ada kematian di situ. Wal mauta, dan kematian itu ada di badanmu. Jangan sampai ketika kematian itu sudah ada kepada dirimu, udah datang tuh kematian pada dirimu, jangan lagi ngomongin pengen ngaji, jangan lagi ngomongin pengen sembahyang, jangan lagi ngomongin, paham maksudnya? Karena di situ jasadmu sudah tidak bisa berbuat apa-apa, tubuhmu, badanmu sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Mumpung kematian belum datang kepada badan kita, ayo, yang bisa sholat, yang bisa ngaji, perbanyak kebaikan di dalam kehidupan kita. Insya ketika kebaikan sudah kita lakukan, maka insya Allah nanti kita akan jadi bahan pembicaraan yang baik oleh orang-orang. Maaf nih, biasanya orang akan bicarakan kita kalau kita udah nggak ada, betul ya? Kalau kita udah nggak ada, baru dia main. Ya Allah, tuh orang cepat banget ya. Padahal baik banget tuh dia, bagus banget tuh pekerjaannya. Innamal mar'u ahadisun ba'dahu fakun hadisan hasanan liman wa'a. Dikatakan di sana innamal mar'u ahadisun ba'dahu. Hanya saja ya, seseorang itu akan jadi bahan pembicaraan buat orang lain. Kapan? Setelah kamu tidak ada. Innamal mar'u ahadisun ba'dahu. Kalau kamu sudah tidak ada, kamu akan jadi bahan pembicaraan. Fakun hadisan hasanan liman wa'a. Oleh karena itu, jadilah kamu pembicaraan yang baik oleh orang lain. Kalau kita pasti diomongin nanti, siapapun kita pasti akan diomongin oleh orang-orang kalau kita sudah nggak ada. Ya, oleh karena itu, jadilah kamu omongan yang apa? Yang baik, yang diceritain apanya? Kebaikannya, masya Allah bagus banget. Bahkan diziarahin kuburannya, bahkan didoain tiap hari, dibacain Fatihah, bagus gak tuh? Iya. Jangan sebaliknya, ya, yang dibicarain kejelekannya, ininya, itunya, nauzubillah ya. Boro-boro mau ziarahin, udah lewat tadi takut dosa. Iya, boro-boro mau diziarahin lewat kuburannya aja, jangan dosa, udah dia. Lu nggak tahu matinya kemarin, gitu. Ya, astagfirullahaladzim, nauzubillah, nauzubillah. Nah, tumbuhkan semangat itu di dalam rohmu. Jangan sampai putus tuh semangat itu. Karena lu kalau sudah lu putus, maka tanganmu akan mati, kakimu akan mati, badanmu akan mati. Oleh karena itu, tanamkan sedalam-dalamnya semangatmu itu di dalam roh, jangan di badan. Paham nih? Tapi di mana? Dalam roh kita, dalam hati kita, dalam semangat. Wal hazimata fil nafsi, kalahkan itu nafsu-nafsumu itu semua. Masya Allah. Dan katanya wal mauta fil badani, dan kematian itu ada di dalam jasad. Li'anna manzilaka al-qabru, karena bahwasanya tempatmu adalah di mana? Kubur. Kalau sudah kematian datang kepada jasad, maka tidak ada tempat kecuali adalah kubur. Al-qabru akhirul manzilin min manazilid dunia. Kubur adalah merupakan tempat terakhir daripada kehidupan di dunia. Ketika kita hidup di alam dunia, tempat yang paling terakhir kita bisa tempati adalah kubur. Kalau sudah dikubur, maka jasad tidak bisa lagi keluar, gak bisa lagi pergi ngaji, gak bisa lagi sholat, gak bisa kemana-mana, karena itu adalah tempat terakhir kehidupan. Masya Allah. Ya, mumpung nih kita lagi dikasih ya hayat, masih dikandung badan, Allah panjangin umur, amin ya rabbal. Tinggal kita gunain deh semangat kita, jangan kita kendori buat kebaikan, ya, buat kebaikan. Masya Allah nih hari
malam Kamis nih, besok hari Kamis nih. Kalau sehat mau puasa, paham tuh maksudnya? Besok gue pengen zikir besok gue pengen ngaji gue pengen ini. Nah, semangat kebaikan itu tanamkan terus dalam diri kita. Sebab semangat kebaikan artinya ada keinginan buat berkebaikan itu walaupun gak dilakukan dia dapat nilai ibadah di sisi Allah, dapat pahala. Iza amma ahadukum, ya apabila ada keinginan salah seorang, punya niatan, punya keinginan, bukan niatan, keinginan untuk berbuat kebaikan. Ntar pulang ngaji, gue mau istirahat, gue mau tidur, terlalu gue mau tahajud. Bagus nggak? Bagus nggak? Itu azam namanya. Ada keinginan, bukan niat, tapi ada keinginan. Kalau niat itu harus diiringi dengan perbuatan. Ya, yang namanya niat itu harus ini ada air minum. Saya pengen minum. Itu niat bukan? Keinginan. Ini kan ada gelas nih, ada air. Pengen minum niat bukan? Keinginan. Itu azam namanya. Pengen minum. Minumnya apa? Mau sekarang boleh, mau ntar boleh, ntar malam boleh nggak? Keinginan itu namanya keinginan. Jadi keinginan itu seperti itu. Kalau niat enggak, apa niat? Al-fi'lu ya ini muqtarinan bi fi'lihi. An-niyatu muqtarinan bi fi'lihi. Dia harus disertai dengan perbuatan. Saya pengen minum. Paham tuh? Minum lagi. Itu baru namanya apa? Niat. Makanya niat sholat ketika takbiratul Allah. Udah mulai belum? Udah mulai belum gerakan? Allah. Ketika mulut kita mengucapkan takbir, hati kita apa? Niat. Makanya usolli bukan termasuk niat. Baca usolli itu bukan termasuk. Itu lafaz niat. Talafuz ada niat. Mengucapkan apa? Niat. Makanya hukumnya sunnah kata Imam Syafi'i. Karena dia belum sholat. Dia adanya di dalam sholat atau di luar sholat? Di luar sholat. Makanya sunnah aja baca usolli. Sah orang sembahyang gak baca usolli, sah. Karena dia adanya di luar. Yang wajib itu bukan usollinya, apanya? Niatnya. Nah, niat ini an-niyatu mahaluha fi qalbi. Niat itu tempatnya ada di mana? Di hati kita. Kapan niat dalam sholat itu? Inda takbiratul ihram. Ketika dia takbiratul ihram. Allah, mulutnya mengucapkan takbir, hatinya apa? Di situ nih. Jadi dibarengi. Nah sekarang ada orang punya azam, punya keinginan, punya cita-cita, ntar malam pengen tahajud, bagus nggak? Itu cita-citanya bagus nggak? Keinginannya bagus nggak? Ternyata kesiangan, bangun subuh, nggak sempat untuk apa? Tahajud, udah azan subuh. Kata Nabi, dia tetap mendapatkan wahidatan kamilatan. Dia tetap dapat satu pahala yang sempurna. Karena punya keinginan yang apa? Yang baik. Dikerjain nggak? Dikerjain nggak? Sekalipun nggak dikerjain dapat kerja. Tapi kalau seandainya dia punya keinginan baik, kemudian dia bisa jalankan dan bisa dilakukan, maka Allah akan berikan kepada dia 10 kebaikan. Bahkan bisa dilipat gandakan bisa mi'atin dhifan, 700 kebaikan. Bahkan Allah janji wallahu yudha'ifu liman yasha. Bahkan Allah akan bisa berikan sekehendak Allah. Mau dikasih 1000 boleh kan? Mau dikasih 2000 sekehendak Allah. Tapi bagaimana? Tergantung bagaimana kualitas
daripada pelaksanaan ibadah kita tuh di situ ya. Maka oleh karena itu mumpung ketika masih ada nih hayat masih dikandung badan kita, maka tanamkanlah kepada kamu itu ij'alil himmah. Jadikanlah semangatmu itu ada di dalam ruhmu, jangan sampai hilang ini. Terus himmah, himmah di sini maksudnya himmatul khair, yaitu semangat buat melakukan apa? Kebaikan. Ya, semangat untuk melakukan kebaikan. Terus semangatin kita. Jangan dikedorin, harus dirangsang kita semua. Gimana nih? Supaya makanya banyak ada at-targhib buat tarhib, ada yang namanya rangsangan, ada yang namanya ancaman gitu. Jadi supaya kita terangsang untuk ibadah apa nih? Digambarin lah, ini pahalanya baca salawat kayak begini, baca zikir begini nih, ini nilainya. Supaya orang jadi apa? Jadi semangat, duduk ngaji, pahalanya kayak apa? Itu disampaikan supaya orang pada semangat untuk apa? Untuk mengaji, ya supaya semua orang. Wa ahlul maqabir yantazirunaka fi kulli lahzatin mata tasilu ilaihim ya Allah. Wa ahlul maqabir, dan penghuni kuburan. Penghuni kuburan siapa ya? Hah? Siapa penghuni kuburan? Belatung, ya, kayak munkar nakir, semua segala macam. Wa ahlul maqabir, dan sesungguhnya penduduk yang penghuni pekuburan itu yantazirunaka, senantiasa mereka menantikan kedatangan dirimu ke tanah. Pengen ngapain? Pengen melipet kita. Tuh belatung semuanya udah lagi menanti. Wa ahlul maqabir yantazirunaka fi kulli lahzatin, dalam setiap pandangan kedipan lahzah, sedetik, sebentar aja. Terus bahkan dalam satu hadis tuh bumi sehari 70 kali teriak-teriak manggilin kita. Bumi manggilin supaya apa? Sekarang silakan kamu injek aku, silakan. Kamu lari-lari di atasku, silakan. Kamu mau jingkrik, apa jingkrik itu namanya? Mau apa saya silakan. Ya, sebelum nanti akhirnya engkau telah di dalam kata apa namanya? Kata bumi di tanah teriak-teriak tuh 70 kali dipanggil-panggilin kita. Untuk kita kagak dengar. Kalau denger kabur. Masya Allah. Nih dia. Oleh karena itu wal mauta fil badan, kematian itu ada di badanmu. Di anna manzilatal qabru, dan tempat badanmu yang mati itu adalah di mana? Di kubur. Wa ahlul maqabir, dan penghuni kubur itu yantazirunaka fi kulli lahzatin, mereka selalu menunggu kita setiap detak jantung kita jalan, itu dia selalu menunggu kita. Seraya dia berkata, mata tasilu ilaihim, kapan engkau sampai kepada aku, katanya. Masya Allah. Yang nungguin siapa? Yang nungguin siapa? Ahli penghuni kubur kita, ke tanah lagi nungguin kita. Ya Allah. Iya, kalau ada tempatnya. Kalau mati aja susah. Terus menguburin aja bingung. Ya Allah, kalian ada ulama, salah satu kiai dari Kemayoran, Dr. Kiai Haji Abdul Rashid, meninggal dunia, Masya Allah. Ada di Kemayoran, ketika dia meninggal, keluarganya bingung, kenapa? Semua lahan taman pemakaman pada apa? Penuh, udah susah. Gimana? Ya Allah. Bagusnya ada keluarganya, telepon Ustaz Alwan. Ustaz Alwan telepon ke saya. Ya Allah, betul saya kenal baik sama dia. Malam udah tahadusan bini mah, saya telepon gubernur langsung. Baik ya. Alhamdulillah dapat tuh tempat. Iya, Masya Allah. Kuburin di Menteng Pulau Selatan.
Padahal orang Kemayoran Jakarta Pusat, tapi masya Allah, alhamdulillah, ya. Artinya ya, kedekatan kita sama dia ada manfaatnya juga namanya. Paham tuh maksudnya? Iya, yang kayak begitu. Nah sekarang mau mati aja susah kita. Jangan sampai udah susah lagi di dalamnya lagi. Ya Allah, mata tasilu ilaihi. Ditungguin kita. Ini ahli makabir, penghuni tanah pekuburan itu yang tazirunaka fi kulli lahzatin. Dia selalu menanti kedatangan kita semua dalam setiap lahzah. Lahzah itu seperudahan, setiap detik dalam bahasa kita. Dia selalu menanti kita. Kapan mata tasidu ilaihim? Kapan kamu akan masuk kepadaku? Kapan kamu akan datang kepadaku? Iyyaka antasila ilaihim bila zadin. Oleh karena itu iyyaka, hati-hatilah kamu, waspadalah kamu. Iyyaka, berapa kali itu? Iyyaka, hati-hatilah kamu, waspadalah kamu. Antasila ilaihim, jangan sampai engkau sampai kepada tanah pekuburan itu bila zadin, tanpa ada bekal sedikit pun kamu ke sana. Nah, insyaallah hati-hati jangan sampai kita nggak ada bekal. Karena semuanya itu tergantung daripada amal dan perbuatan kita. Kalau baik amal kita, maka insya Allah akan baik pula di dalam kuburnya. Insya Allah. Tapi kalau jelek, tergantung itu semuanya kepada kita. Dipesan nih katanya. Ya, buat kita. Qala Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu, berkata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, hadhil ansar qafasul tuyur aw istablu dawab. Kata Sayyidina Abu Bakar, tubuh-tubuh ini hanya sangkar burung aja, ya, atau hanya kandang-kandang hewan ternak doang. Ya, tubuh kita nih ya ada apa-apanya, kayak sangkar kayak gimana sih? Cuma sebatas itu doang. Ya, masya Allah. Tinggal kamu isikan. Mau diisi ular bisa, mau diisi burung murai apa namanya? Iya, mau diisi, semua tergantung kamu. Itu sangkar, itu sarang. Kamu mau taruh sampah boleh, mau taruh yang baik boleh, silakan kamu isi semua. Al-azadu qafasut tuyur, dia hanya sebatas kayak sangkar-sangkar burung saja, atau sebatas kandang hewan ternak saja. Mau diisi apaan aja? Tuh kandang, mau diisi kambing boleh nggak? Boleh nggak? Diisi sapi? Boleh. Diisi kerbau? Diisi onta, diisi babi, boleh nggak? Silakan, kamu isi semuanya, tergantung dirimu ya untuk kita isi itu. Oleh karena itu katanya, fatafakkar fi nafsika min alihima anta. Oleh karena itu pikirin oleh kamu, renungkan oleh kamu sekalian, ya, di dalam dirimu min alihima anta. Jenis binatang apa yang akan kau masukkan dalam sangkar itu? Paham maksudnya ini? Jenis binatang apa yang akan kau pelihara dalam sangkar itu? Karena jasadmu itu seperti diibaratkan tadi seperti apa? Sangkar, seperti sarang. Oleh karena itu katanya, kata Sayyidina Abu Bakar, fatafakkar fi nafsika, pikirin dalam dirimu itu, renungkan dalam dirimu itu. Kandang itu kamu mau isi apa? Mau isi onta, silakan. Mau isi sapi, silakan, ada manfaat. Mau isi babi, mau isi anjing, mau isi apa, belatung apa, silakan. Kamu isi semua. In kunta minat tuyuril uluhiyah fahina tasma'a zonin tibli. Ya, jika dirimu termasuk dari burung-burungan kalangan atas, maka ketika kamu mendengar bunyi daripada seruan itu, apa? Irji ila rabbiki. Ya, kembalilah kamu kepada Tuhanmu. Ya, masya Allah, masya Allah, masya Allah.
tergantung kita anak itu semua. Ini Imam Ghazali sedang memberikan sebuah gambaran buat kita, ya semuanya. Jadi kita ini hanya sebatas apa? Tubuh kita hanya sebatas apa? Sarang, sangkar, kandang. Kalau bahasa kita kan, ya. Ente mau pelihara apa silakan. Silakan mau pelihara apa saja. Takiru solidan ila antak udah fi aali burujil jinan, maka kamu akan terbang naik katanya sampai kamu dapat duduk di berbagai tempat yang tinggi dari istana-istana surga. Kalau kamu isi dengan burung, maka burung itu akan membuat senang dirimu, suaranya yang indah, betul ya? Sampai orang gila burung, sampai diadu tuh burung, sampai di ini. Karena ada sesuatu, kalau memang itu yang kamu pelihara, akan membawa kenikmatan buat engkau, akan membuat kesenangan buat engkau, dengan suaranya yang indah, dengan kulitnya warna kulitnya itu yang bagus dan lain sebagainya, kamu akan menjadi indah, senang. Apakah itu ataukah burung bangke yang kamu mau masukkan ke situ? Ya Rabbana, nauzubillah. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ihtazza arsyur rahman min mauti Sa'd bin Mu'az, yang berguncang aras, ya zat yang maha pengasih, arasnya Allah goyang. Kenapa? Min mauti Sa'd bin Mu'az, karena ketika mendengar kematian Sa'd bin Mu'az, sahabat Nabi. Masya Allah, jangan sampai seperti itu, ya. Kita ketika itu wal iyazu billah in kunta minad dawab. Oleh karena itu jagalah, berlindunglah kepada Allah jika dirimu ini termasuk hewan-hewan ternak, ya. Contoh kita nih, kama qala Allah Ta'ala ulaika kal an'ami bal hum Allah. Jadi mereka ini seperti hewan ternak, bahkan bisa lebih sesat lagi, gitu. Masya Allah. Makanya manusia itu disebutnya apa? Al-insan hayawanun natik. Jadi kita ini hewan juga. Bagi manusia itu didefinisikan al-insan, manusia itu hayawanun natik, hewan yang bisa berbicara, ya. Kalau bicara mata, kucing punya mata nggak? Punya kaki nggak? Punya tangan nggak? Punya semuanya, segala macam. Cuma bedanya cuma satu, apaan? Nautik, dia bisa bicara, dia bisa segitu doang, gitu. Nah, jadikan diri kita ini binatang apa? Apakah tadi binatang yang baik atau binatang yang jelek? Semuanya Allah sudah berikan kepada kita, ya. Allah sudah berikan kepada kita. Allah kasih akal. Allah bisa pilih kita. Dengan akal ini kita bisa tahu mana yang baik, mana yang jelek, mana yang boleh, mana yang tidak boleh, mana yang halal, mana yang haram. Akal tahu itu, karena fungsi akal adalah untuk itu. Tapi jangan sampai akal ini dikalahkan dengan nafsu tadi, ya. Sebab berapa banyak orang yang berakal, tapi ternyata dia berkhianat terhadap akal itu sendiri, karena termakan oleh nafsu, ya. Akal tahu bahwa ini karpet warnanya apa? Hijau. Tapi ternyata banyak sekarang yang teriak-teriak bahwa ini warnanya merah. Ada nggak? Ada nggak yang begitu? Kalau kita yang punya akal, semuanya sepakat bahwa ini apa? Hijau. Itu yang ngomong merah juga tahu kalau itu adalah hijau, karena itu akal, itu hakikatnya itu. Semua dia berkhianat dengan akal, dengan fungsi akal, karena kemakan oleh nafsunya, kebawa oleh nafsunya, kebawa oleh bisikan iblis, kebawa oleh pergaulan, sehingga akhirnya dia berani mengatakan itu bukan hijau, tapi dia bilang merah. Kenapa dia bisa begitu? Karena bisikan teman, pergaulan, sehingga akhirnya biasa begitu. Yang kedua, karena dia bisikan iblis, setan. Yang ketiga, karena nafsu. Nah ini, masya Allah, ya.
Nah, oleh karena itu supaya jangan sampai dia ini tadi harus semangat di dalam roh itu kebaikan. Caranya bagaimana? Fungsikan akal itu sesuai dengan arahan agama. Insya Allah agama yang nuntut kita jangan, nggak boleh. Kamu kan tahu itu biru, jangan dibilang hijau dong. Ya, jangan. Kamu nggak boleh khianat. Kalau kamu khianat, dosa kamu. Agama tuh yang ngarahin begitu siapa? Agama. Kalau dia jarang duduk di majlis seperti ini, maka nanti yang mengarahkan ada nggak? Hah? Gak ada. Dia akan bangga dengan ilmunya, dia akan bangga dengan akalnya, dia akan bangga sehingga akhirnya kebanggaannya saja itu sudah menyalahkan fungsi akal itu sendiri. Nah, dia perlu arahan, dan arahan itu adalah ad-din. Makanya Allah turunkan agama, Allah turunkan Al-Quran, Allah turunkan Nabi, Allah turunkan Rasul untuk menuntun itu semua. Sekarang Nabi sudah tidak ada, Rasul sudah tidak ada. Lalu siapa yang bisa menuntun kita? Siapa yang bisa mengarahkan kita? Al-ulama warasatul anbiya. Kita ini berhutang budi dengan siapa? Ulama. Kita hutang jasa sama ulama, demi Allah. Kita tidak hidup di zaman Nabi, kita nggak pernah berjumpa sama Nabi. Kita nggak dengar langsung Nabi nyampein wahyu. Kita nggak dengar langsung Nabi mengucapkan hadis, karena kita tidak hidup di zaman Nabi. Jarak kita jauh sama Nabi, jauh nggak? Tapi kalau sekarang kita kenal Islam, kita tahu iman, kita tahu mana yang halal, mana yang haram, kita tahu bagaimana yang baik, bagaimana yang jelek. Itu tidak lain adalah karena berkat jasa dan perjuangannya siapa? Para ulama. Makanya dikatakan di sana, laula murabbi ma araftu rabbi. Sampai dikatakan di sana, laula murabbi ma araftu rabbi. Kalau bukan karena guru, kalau bukan karena ulama, kita tidak akan kenal siapa Tuhan kita. Masya Allah. Jadi yang kenalin kita siapa? Makanya mau nggak mau kita berhutang apa? Kita berhutang jasa. Bagaimana caranya? Muliakan mereka. Akrimul ulama fa innahum warasatul anbiya. Faman akramahu faqad akramani. Wa man akramani faqad akramallah. Wa man akramallah wa ma'wahu fil jannah. Begitu kata Nabi. Akrimul ulama, muliakan oleh kamu, hormatin oleh kamu ulama. Bagaimana cara kita menghormati ulama? Apakah kalau kita harus cium tangan bolak-balik ini? Enggak mesti harus kayak begitu. Apa kalau ketemu ulama kita berikan hadiah yang ini? Enggak mesti begitu. Menghormati ulama, memuliakan ulama adalah dengan menjalankan apa yang diajarkan oleh ulama. Apa yang diajarkan oleh ulama, ikutin. Berarti kita memuliakan ulama. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang menjauhkan ulama, lari sama ulama. Sebab nanti ada hadis, sayati ada ummati zamanun yafirrun nasu minal ulama wal fuqaha. Akan terjadi satu masa nanti pada umatku, yafirrun nas minal ulama wal fuqaha, di mana pada masa itu banyak di antara umatku yang lari daripada ulama. Lari daripada ulama itu bagaimana? Apa kalau ketemu kiai kabur? Kalau ketemu ustaz bomba? Enggak. Mungkin dia sering duduk bersama ulama. Mungkin dia sering jalan bareng sama ulama. Mungkin dia sering makan bareng sama ulama. Bagus nggak? Tapi ternyata ajaran-ajaran ulama dia tidak pakai dalam kehidupannya. Berarti itu dia telah lari daripada ulama. Nauzubillah. Kalau orang sudah lari daripada ulama, udah jauh daripada ulama, apa kata Nabi? Fayabtaliyahumullah bisadati baliyah. Tunggu
Allah akan turunkan kepada orang itu 3 macam bala buat dia. Allah akan berikan 3 macam bencana buat dia, karena jauh sama siapa? Nah, apa tuh penyakitnya, balanya, musibahnya? Apakah dengan musibah yang seperti ini? Enggak. Yang pertama, musibah itu yarfa'ullahu barakatan min kasbihim. Allah akan angkat keberkahan dari semua usaha yang kamu lakukan. Bukan diturunkan itu badai, hujan, longsor, gempa, ini tidak. Allah akan angkat keberkahan dari usaha kita. Dagang kita enggak berkah, kerja kita enggak berkah, rumah tangga kita enggak berkah. Itu lebih dahsyat daripada goncangan tsunami. Itu lebih dahsyat daripada itu semua. Paham maksudnya? Sehancur-hancurnya itu saudara-saudara kita bencana. Ya, kalau dia sabar, insya Allah pemerintah mau peduli, bantuan datang, bisa diatasin nggak? Bisa diatasin nggak? Insya Allah rumah-rumah yang rusak bisa diapain? Bisa dibangun lagi ini. Tapi kalau sudah iman yang rusak, ini yang bahaya. Sudah nggak ada keberkahan dalam hidupnya. Nauzubillah. Ya. Yang kedua, kalau orang jauh sama ulama, wa yusallikullahu sultanan zaliman. Allah akan putus di tempat itu, di daerah itu yang sudah jauh sama ulama, yang tidak ada lagi mau duduk bersama ulama. Siapa? Allah utus pemimpin yang zalim. Dan yang jadi pimpinannya orang-orang yang apa? Zalim. Karena udah gak nurut sama ulama. Cara milihnya, cara ininya, cara itu. Paham maksudnya tuh? Iya, Masya Allah. Masya Allah. Ini Nabi ngomongnya 14 abad yang lalu. Kalau melihat sekarang udah terjadi belum tuh gitu? Tapi yang bahaya yang ketiga, kalau yang pertama Allah angkat keberkahan dari semua usaha kita. Itu urusan dunia. Allah turunin pemimpin, itu urusan apa? Dunia. Tapi penyakit yang paling bahaya diturunkan oleh Allah buat orang yang jauh sama ulama. Yang ketiga, wa yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Dia akan mati meninggalkan alam dunia ini tanpa membawa apa? Iman. Itu yang paling bahaya buat kita. Karena sudah jauh terhadap siapa? Ulama. Ya. Nah, kita ini seperti itu. Kemudian apa lagi? Fala ta'man intiqalaka min zawajitil dari ila hawiyatin nar. Maka janganlah kamu merasa aman, bisa jadi perpindahanmu itu dari satu pojokan rumah kepada jurang yang terdalam, yaitu neraka. Dan amal kita. Waruwiya anal Hasanah al-Basriyah rahimahullah ta'ala u'tiya surbata ma'in barid. Diriwayatkan bahwa Imam Hasan al-Basri yang pernah diberikan minuman air yang dingin. Fa'akhaza al-qadaha wa huziya alaihi wa saqata min yadihi. Lalu beliau memegang gelas tersebut. Ya. Dan apa? Kemudian wa huziya alaihi, lalu beliau pun pingsan tak sadarkan diri. Wa saqata min yadihi, dan gelas tersebut terjatuh dari tangan beliau. Ada orang ngasih air yang dingin kepada Imam Hasan al-Basri. Imam Hasan al-Basri ini tokoh ulama terkemuka di zaman tabi'in. Ya, nah kemudian dikatakan kata Imam Ghazali, diriwayatkan bahwa Imam Hasan al-Basri tiya surbata ma'in barid, dikasih air yang apa? Air yang dingin. Lalu dia pegang gelas tersebut, kemudian dia pingsan dan tak sadarkan diri, dan gelas tersebut pun karena dia jatuh, maka gelasnya apa? Terjatuh. Wasaqata min yadihi. Falamma afaqa, maka ketika beliau telah siuman, ya, sadarkan gila, ya, kemudian dia pun berkata, ya, ditanya dia oleh seseorang, malaka ya Abu Sa'id, ada apa wahai Abu Sa'id? Abu Sa'id itu panggilan Imam Hasan al-Basri. Kemudian dia berkata, zakartu umniyata ahli nar hina yaquluna fi ahli jannah
an afidu alaina minal ma au mimman razaqakumullah ya rabbana. Tuh Imam Hasan Al-Bisri, kenapa tuh dia sampai apa? Pingsan. Dikasih air yang dingin kemudian pingsan. Ya, ditanya, "Malaka ya Aba Sa'id? Apa yang membuat kau terjadi seperti itu?" Kemudian dia berkata, "Zakartu ummiyata ahli nar." Saya kebayang ahli apa? Neraka. Saya kebayang ahli neraka. Hina yaquluna li ahli jannah. Ya, teringat dengan keinginan itu para penduduk neraka itu di saat mereka berkata kepada penghuni surga. Apa kata? An afidu alaina minal ma, limpahkanlah kepada kami sedikit air. Ya, sedikit air au mimma razaqakumullah, atau makanan yang telah Allah berikan kepada, berikan kami sedikit. Kami enggak kuat di sini sampai ke ini. Tuh, makanya Imam Hasan Al-Bisri kalau ingat kayak begitu nangis dia, jatuh pingsan, air dingin dipegang mak dia. Ya, orang kalau dapat air dingin lagi panas-panas enak kan? Iya, ketika itu dia kaget, dia bukan kenapa menangis dia, ingat ya Allah, entar begini ini, entar ya pantesan tuh ahli neraka teriak-teriak tiap hari minta diberikan apa? Air, karena dia tidak mendapatkan air senikmatnya apa yang dia rasakan itu. Masya Allah. Makanya Imam Hasan Al-Bisri ketika dia bertakziah, dia selalu menangis. Takziah doang tuh dia nangis, gak kuat dia kalau dia melayat. Kenapa? Karena nanti dia juga seperti itu. Itu yang dia pikirin, itu yang dia khawatirin. Kalau kita kan takziah sampai merokok. Iya, kalau kita kan itu. Ya, kalau Imam Hasan Al-Bisri gak sanggup dia untuk bertakziah, karena kafar bil mautin wa idhah, cukup kematian adalah jadi nasihat buat kita. Subhanallah, kita belum sampai tuh ke situ-situ. Ya, kalau mereka sudah selalu mengambil hikmah, pantas kalau mereka itu punya kedudukan yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena semua itu selalu diambil hikmah-hikmahnya. Ya, air aja, dapat air aja udah begitu dia, udah khawatirnya, Masya Allah. Makanya wajar kalau mereka, kenapa? Sembahyang bisa nangis, sembahyang bisa berjam-jam dia sembahyang karena saking asiknya. Gitu. Ada cicitnya baginda Nabi Muhammad SAW, anak daripada Sayyidina Hasan, yaitu Zaid al-Abidin. Dalam kitab Nasaihud Diniyah itu diceritakan ketika pada saat dia lagi sholat terjadi kebakaran, air api begitu besar semuanya. Ini orang pada semuanya pada takut, ya. Dia lagi sholat, orang pada lari-lari, dia enggak. Orang pada ya mati dari Imam Zainal Abidin mati. Orang pada takut. Ternyata Allah jaga, Allah pelihara. Nah, ketika pada saat itu dia keluar, ternyata rumahnya udah apa? Udah terbakar. Orang nanya, ente nggak ngerasain tuh api? Ente nggak lihat tuh api? Ya, segitu panasnya, segitu gedenya. Enggak, kata dia. Kenapa? Kebetulan tadi lagi sembahyang, lagi bicara tentang ayatnya yang dia baca tentang panasnya api neraka. Paham gak maksudnya? Dia lagi bayangin betapa panasnya api neraka. Kalau panasnya dunia mah dia, itu yang dia takutin, itu yang dia khawatir. Jadi kayak begitu, Masya Allah. Makanya dikata itu wudunya saja, air yang beningnya itu, ya, waktu dia wudu dia ambil air, ini airnya keruh langsung, ya, keruh dengan kotoran, bukan bercampur dengan air matanya dia, karena menangis dia ketika itu. Baru wudunya doang dia ingat karena dia menghadap kepada Allah. Ya Allah, kayaknya kita mah jauh banget dari kita. Ya, Masya Allah. Ya, itulah ya, minta sama Allah supaya Allah berikan taufik hidayah buat kita. Amin ya rabbal ayyuhal walad law kana ilmu mujarrad kafiyan maka ila akhir wallahu a'lam bisawab.
paham. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita. Al-Fatihah.